cara kita berpikir, cara kita berucap maupun bertindak, jangan sampai menyinggung perasaan-perasaan orang lain di dalam mereka bertuhan. Di dalam mereka itu menuju kepada Tuhan masing-masing dengan ajaran agamanya mereka. Maka jelas-jelas apa yang dilakukan oleh Holy Wings dengan menggunakan nama Muhammad dan menggunakan nama Maria, ini bertentangan dengan cara kita hidup berpancasila di rumah Indonesia. Marilah kita menjaga cara berpikir kita, cara berucap kita, dan semua tindakan-tindakan kita di dalam bingkai Pancasila, sehingga kita semua dapat hidup secara baik di rumah Indonesia. Karena ketika salah berpikir, salah berucap, dan salah bertindak, yang menerima risikonya, yang menerima akibatnya adalah orang baik. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Rumah Pancasila diminta untuk membahas tentang masalah Holy Wings, di mana ada iklan minuman keras yang memberikan sebuah promo terhadap mereka yang memakai nama Muhammad dan memakai nama Maria. Rumah Pancasila ingin berbicara dalam 3 basis pemikiran. Semoga menjadi ruang diskusi, ruang berpikir kita bersama di dalam bingkai Pancasila, rumah yang kita cintai, rumah Indonesia. Basis pertama adalah kita berbicara mengenai basis manusia-manusia yang suci, manusia-manusia yang menjadi pilihan Tuhan. Saya pernah mendengar cerita tentang Nabi Muhammad yang selalu setiap hari datang dan memberi makan kepada seseorang yang buta dan hidupnya di pinggir jalan. Orang ini setiap diberi makan oleh Nabi Muhammad, bahkan disuapi sendiri, orang ini selalu menghina Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad tidak pernah marah sama dia, justru membuat Nabi Muhammad setiap hari, setiap saat datang memberikan pelayanan terbaik kepada orang buta ini. Pada suatu saat ada keperluan pergi keluar kota, maka Nabi Muhammad memerintahkan salah satu sahabatnya untuk menggantikan posisinya, memberikan makan dan pelayanan terhadap si orang buta ini. Ketika itu orang buta ini merasakan ada sebuah pelayanan yang berbeda, karena biasa yang memberikan pelayanan kepada dia sangat penuh perhatian, penuh cinta kasih, penuh rasa. Maka orang buta ini kemudian menanyakan, "Kamu sebenarnya siapa? Kok bukan orang yang biasa datang untuk melayani saya?" Maka sahabat Nabi menceritakan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa datang karena ada keperluan. Orang ini sadar bahwa ternyata selama ini dia menghina Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad justru memberikan pelayanan yang terbaik kepada dia. Ketika kita berbicara tentang Bunda Maria ini melihat putranya sendiri, Yesus Kristus, dicambuk, dirajam, dihukum di kayu salib hingga mati dalam penderitaan. Tetapi Bunda Maria tidak pernah membenci para algojonya. Justru Bunda Maria mendoakan mereka untuk mendapat rahmat dan pengampunan dari Allah yang Maha Kuasa kepada mereka. Ini kita berbicara dalam tataran manusia-manusia suci, pilihan Tuhan. Mereka akan mencintai seluruh perbuatan manusia, entah itu salah ataukah tidak, dan merawat mereka untuk menjadi baik. Maka ketika kita berbicara dalam tataran ini, ketika ada yang umpamanya memakai nama Maria atau memakai nama Muhammad, melakukan penghinaan terhadap orang-orang suci, maka mereka tidak menjadi masalah. Oke-oke saja. Sekarang kita berbicara dalam basis yang kedua, basis Pancasila. Ketika berbicara tentang basis Pancasila, maka di sana ada larangan bagi kita semua. Kita tidak boleh berpikir, berbicara, dan bertindak. Itu membuat hancur bingkai Pancasila. Ada larangan. Larangan pertama itu ada di sila pertama, cara kita bertuhan. Maka cara kita berpikir, cara kita berucap maupun bertindak, jangan sampai menyinggung perasaan-perasaan orang lain di dalam mereka bertuhan. Di dalam mereka itu menuju kepada Tuhan masing-masing dengan ajaran agamanya mereka.
Kalau kita sampai melakukan pemikiran, bahkan ucapan, bahkan perbuatan, yang kemudian membuat mereka tersinggung, maka itu jelas kita sudah bukan Pancasila. Keluar daripada bingkai Pancasila cara kita hidup di rumah Indonesia. Poin kedua di dalam basis Pancasila itu jangan sampai kita berpikir, berucap, dan kemudian melakukan sebuah perbuatan yang mana perbuatan itu menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak boleh. Itu pantangan dan larangan di dalam kita hidup di dalam rumah Pancasila, rumah Indonesia kita ini. Yang ketiga, jangan sampai kita itu berpikir, berucap, dan kemudian melakukan sebuah perbuatan yang memecah belah bangsa. Itu sila ketiga, cara kita berbangsa. Yang keempat, jangan sampai kita berpikir, berbicara, ataupun melakukan sebuah tindakan yang mana tindakan itu menghancurkan cara kita bernegara di dalam rumah Indonesia. Dan yang terakhir, jangan sampai pikiran kita, ucapan kita, atau perbuatan kita itu kemudian merusak nilai-nilai keadilan sosial di dalam masyarakat. Jadi ketika kita berbicara tentang basis Pancasila, maka jelas-jelas apa yang dilakukan oleh Holy Wings dengan menggunakan nama Muhammad dan menggunakan nama Maria, ini bertentangan dengan cara kita hidup berpancasila di rumah Indonesia. Jadi kalau kita berbicara tentang basis pertama, tentu ini hal yang biasa dan merupakan pengampunan. Karena ini sifat manusia. Manusia ada dalam tataran yang lebih rendah. Nabi Muhammad, Maria, mereka berada dalam tataran yang lebih tinggi. Tataran yang maha pengampun, maha pengasih. Dan justru akan mengasihi kita. Tetapi ketika kita berbicara dalam kehidupan tatanan kita di dalam kemanusiaan, ada basis Pancasila. Dan ketika berbicara mengenai Holy Wings yang mengiklankan atau mempromokan Muhammad dan Maria, maka jelas basis Pancasila jelas sudah ditabrak. Sehingga menimbulkan sebuah kegaduhan. Poin ketiga, apakah basis hukum ini juga memberikan ruang salah ataukah benar? Basis hukum selalu berbicara tentang salah dan benar. Berbeda dengan kita berbicara tentang basis Pancasila. Karena di dalam basis Pancasila itu yang dinilai adalah tepat, tidak tepat, atau sudah pas atau tidak pas. Nah, ketika kita berbicara tentang basis hukum, maka di sana ada actus rea yang dimuat dalam pasal-pasal dan aturan-aturan. Di sana kemudian akan ditinjau apakah benar keinginan, kehendak murni, ada mens rea ataukah tidak di dalam melakukan sebuah perbuatan, penghinaan, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Maka ketika kita berbicara tentang basis hukum, aturan hukumnya sudah ada. Karena aturan hukumnya sudah ada, pihak kepolisian akan kemudian mencari basis mens rea-nya ada atau tidak. Ada kesadaran tidak dari mereka yang membuat promo. Dan polisi menemukan bahwa tentunya mereka ada kesadaran ketika mempromosikan hal tersebut. Karena mereka tahu nama Muhammad dan nama Maria itu adalah nama-nama yang ada di dalam beberapa ajaran agama yang ada di rumah Indonesia. Maka tentunya secara hukum, perbuatan yang dilakukan oleh Holy Wings dengan mempromosikan minuman, memakai nama Muhammad dan memakai nama Maria, secara hukum jelas-jelas sudah terbukti. Tetapi apakah benar-benar nantinya mereka dapat dihukum ataukah tidak, semuanya melalui proses persidangan di muka pengadilan. Melalui video ini, Rumah Pancasila ingin mengajak kita semua untuk dapat duduk bersama, hidup bersama secara baik di rumah Indonesia. Jangan sampai hal ini kemudian menimbulkan perpecahan karena adanya perbedaan pendapat di dalam kehidupan kita semua. Ada sebagian pihak yang menganggap bahwa sudahlah, ini hal biasa, tidak perlu diperbesar. Tetapi ada juga berbagai pihak yang menganggap ini hal besar yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kedua kubu ini harus duduk bersama dan mengerti di mana hal-hal ini dapat kita dudukkan di dalam porsinya masing-masing secara benar dan baik. Sehingga polemik-polemik seperti ini tidak akan kemudian membuat kita itu berbeda di dalam satu jurang kehidupan. Di mana kita kemudian berpolemik
untuk kemudian tidak mencurahkan seluruh kekuatan kita, baik pikiran, ucapan, maupun perbuatan untuk membangun bangsa ini menjadi lebih besar. Inti dari semuanya adalah marilah kita menjaga cara berpikir kita, cara berucap kita, dan semua tindakan-tindakan kita di dalam bingkai Pancasila, sehingga kita semua dapat hidup secara baik di rumah Indonesia. Karena ketika salah berpikir, salah berucap, dan salah bertindak, yang menerima risikonya, yang menerima akibatnya adalah orang baik. Contohnya adalah mereka-mereka yang bekerja untuk mencari makan dan minum, akhirnya tempat-tempat mereka bekerja ditutup, dan mereka kembali menjadi pengangguran yang ada di seluruh rumah Indonesia. Semoga ini membuka ruang kita bersama ya, untuk diskusi secara baik tanpa saling mencelah satu dengan yang lain, ataupun menistakan satu dengan yang lain, karena itu adalah larangan di dalam kehidupan kita dalam basis Pancasila. Jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati, selalu berbuat baik di rumah Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan. Pancasila bergemalah, dasar hidup takkan redup. Satukanlah jiwa kami. Majulah damai negeriku, Nusantara kaya ragam budaya. Teruslah tentram negeriku, Indonesia makmur pasti terwujud. Pancasila bergemalah, dasar hidup takkan redup. Pancasila bergemalah, dasar hidup takkan redup. Satukanlah jiwa kami. Satukanlah jiwa kami. Satukanlah jiwa